Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Ustadz minta salah satu untuk mimpin doa dulu ya sebelum kita mulai pelajarannya. Siapa yang memimpin doa? Boleh, Rafa. Siapa? Rafa. Oke, silakan Rafa. Silakan salah satu pimpin berdoa. Izan aja, Ustaz. Izan. Ya, Izan, silakan Izan. Dibuka kameranya semuanya. Dibuka kameranya. Dibuka kameranya biar doanya kelihatan khusyuk nanti. Oke. Jika berdoa, Tangan diangkat dan kepala ditunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah serta seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang mau berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Amin. Wabil Islami dinah. Rabbi mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku kefahaman dan amal. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih. Siapa tadi? Izan ya yang mimpin ya. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita masuk pada materi 5 yaitu tentang kebugaran jasmani. Nah, sebelum Ustaz bahas kebugaran jasmani ya, nanti Ustadz akan mengirimkan soal evaluasi sama kayak minggu kemarin ya. Tapi yang soal evaluasi kali ini tentang materi 4 yaitu tentang bela diri ya. Jadi nanti setelah Zoom anak-anak bisa kerjakan soal evaluasinya di classroom ya. Bisa dipahami? Ya, oke. Baik, kita masuk pada materi yaitu tentang kebugaran jasmani. Kelihatan gambarnya? Enggak. Belum. Ya? Belum ada. Belum ada. Tunggu bentar ya. Masih loading. Siaga mula, siaga bantu, siaga rapi dan sebagainya. Jadi kalau kalian itu mau tingkatannya itu mau naik, jadi diadakan. Kelihatan? Sudah kelihatan? Belum. Belum. Sudah. Oh, sudah ya. Baik. Kelihatan semua? Ya. Kelihatan. Baik. Nah, kita akan mempelajari tentang kebugaran jasmani ya.
Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Semakin baik kebugaran jasmani seseorang, tolong jangan coret-coret ya. Maaf, sengaja. Aku juga nggak tahu, Ustaz. Semakin banyak, saya ulangi, semakin baik kebugaran jasmani seseorang, maka semakin banyak pula aktivitas yang dapat dilakukan. Ya. Jadi kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ya. Jadi namanya orang bugar itu ketika melakukan aktivitas itu tidak merasa capek, tidak merasa lelah. Itu yang namanya bugar. Ya. Dalam kebugaran jasmani dapat beberapa komponen atau unsur pendukungnya. Salah satu komponen kebugaran jasmani adalah daya tahan jantung. Nah, kali ini kita akan mempelajari atau bagaimana sih cara untuk meningkatkan daya tahan jantung. Bagaimana jantung kita itu punya daya tahan yang kuat, daya tahan yang bagus. Itu bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas di sini, ya. Nah, ini masih loading terus. Bentar ya. Nah, ini ya, kita akan mempelajari tentang pengertian daya tahan tubuh. Ya, daya tahan tubuh itu adalah kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja atau aktivitas dalam waktu yang lama. Ya, itu pengertian daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu adalah kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja atau aktivitas dalam waktu yang lama. Ya. Jadi daya tahan tubuh itu tubuh kita bisa melakukan aktivitas yang lama, ya kayak tadi yang tidak terasa capek untuk melakukan aktivitas. Ya. Manfaat memiliki daya tahan tubuh yang baik adalah pertama meningkatkan kemampuan kerja jantung, ya, meningkatkan komponen fisik lainnya, menciptakan aktivitas gerak yang ekonomis, meningkatkan daya refleks, dan meningkatkan kemampuan kerja otot. Ya. Untuk meningkatkan kemampuan kerja jantung, ya, daya tahan tubuh yang baik itu dapat meningkatkan kemampuan kerja jantung. Ya. Kalau tubuh kita bagus, baik, tubuh kita bugar, ya, kerja jantung kita juga akan maksimal. Ya. Kemudian meningkatkan komponen fisik lainnya. Fisik lainnya itu maksudnya tubuh kita juga menjadi kuat, ya, sehat. Tuh, untuk melakukan aktivitas itu tidak ada kendala. Kemudian menciptakan aktivitas yang ekonomis, ya. Kalau biasanya males dan sebagainya, lemas, nah itu berarti tidak ekonomis. Tapi kalau melakukan aktivitas gerak yang ekonomis itu segala sesuatu dilakukan dengan cepat dan tepat. Nah, jadi lebih efisien waktu, meminimalisir waktu, meminimalkan waktu, ya. Waktunya misalkan bangun tidur kalian bisa langsung beres-beres kamar, langsung mandi. Nah, tapi kalau ada yang malas-malesan, ada yang bangun tidur masih malas bangun dan sebagainya, itu namanya kurang ekonomis, ya. Membuang-buang waktu, ya. Nah, sekarang meningkatkan daya refleks, ya. Refleks yang bagus itu ketika terjadi sebuah insiden, misalkan, ya, kalian sedang asik nonton bola, misalkan, ya, nonton bola, kemudian bolanya mengarah ke kalian, apa yang akan kalian lakukan? Menghindar atau diam aja? Menghindar. Menghindar. Nah, menghindar itu kalau posisi kita tidak siap, ya,
maka refleks kita juga sangat mempengaruhi ya. Kalau misalkan kurang siap, apalagi dia punya refleks yang kurang bagus. Nah, itu pasti ketika bola itu mengarah ke muka kita, pasti akan kena muka kita. Tapi kalau kita punya refleks, ya refleks yang bagus, ya ketika bola itu mau mengenai kita, kita bisa menghindar, ya. Atau kita bisa ibaratnya menangkis, ya enggak? Kalau refleks kita bagus. Kemudian meningkatkan kemampuan kerja otot. Nah, daya tahan tubuh yang baik itu dapat meningkatkan kemampuan kerja otot. Otot-otot tubuh kita menjadi kuat, menjadi apa namanya? Ya, kuat untuk melakukan aktivitas. Oke, itu ya. Kemudian jika kalian merasa cepat lelah saat melakukan aktivitas, maka perlu adanya pemeriksaan diri, apakah sudah makan dengan teratur, beristirahat teratur, atau berolahraga teratur. Nah, itu ya, kalau badan kita tidak kurang fit, ya kurang sehat, maka periksalah ke dokter. Ya. Selain itu juga kita juga harus mengatur pola makan kita. Makan kita juga harus teratur, istirahat kita juga harus teratur, olahraga juga harus rutin, ya. Itu. Nah, sekarang ini bagaimana cara meningkatkan daya tahan jantung, ya. Bagaimana jantung kita itu bisa punya daya tahan yang bagus. Nah, salah satunya adalah melakukan lari partek, ya, partek atau speed play, ya. Itu lari secara terus-menerus, ya. Dalam bahasa lainnya atau bahasa populernya disebut jogging, ya. Jogging itu lari secara terus-menerus, tapi larinya bukan lari sprint, ya, bukan lari laju, ya. Larinya apa namanya pelan, ya, tapi bukan jalan. Itu namanya jogging. Kemudian lari fartlek berbanjar bervariasi. Nah, itu lari apa namanya bareng, ya, lari berbanjar. Kemudian ada lagi lari interval. Lari interval itu yang bagaimana? Lari interval artinya lari diselingi istirahat sebelum melakukan lari kembali, ya. Maksudnya lari kemudian diselingi istirahat sebentar, ya. Istirahatnya bukan istirahat duduk gitu, bukan, ya. Istirahatnya itu bisa jalan, ya. Jalan pelan-pelan, ya. Kemudian lari lagi ketika napas kita sudah apa? Sudah normal, ya kan, begitu. Nah, itu namanya lari interval, ya. Kemudian selanjutnya ada lompat tali atau skipping. Nah, di rumah yang punya skipping, coba angkat tangan. Ada? Ada. Nah, Izan punya, Anissa punya, ya kan? Nah, itu dilakukan secara rutin, ya. Melakukan lompat tali atau main skipping ini dilakukan secara rutin, itu bagus untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya untuk meningkatkan daya tahan jantung. Nah, yang keempat, latihan sirkuit. Latihan sirkuit itu lari yang dimodifikasi. Nah, olahraga yang dimodifikasi, ya. Ada lari, ada lompat, ada lari cepat, kemudian ada lari pelan. Nah, contohnya pada latihan sirkuit ini, ya. Pos 1, ya, pos 1 di sini itu melakukan jogging, lari jogging sampai di pos 2 ini. Nah, ketika sampai di pos 2, ya, melakukan lompat, ya, lompat yang divariasikan, ya, dengan lompatan ke depan, menyamping atau ke belakang, ya. Ini maksudnya melewati halang rintang, ya. Di pos 2 ke pos 3. Nah, di pos 3 ke pos 4 itu lari sprint. Lari sprint itu lari yang bagaimana? Lari sprint itu yang lari bagaimana? Lari cepat, ya. Lari sekencang-kencangnya, ya. Lomba cepat-cepatan dalam lari itu namanya lari sprint. Dari pos 4 ini ke pos 1, kembali ke pos 1 melakukan apa namanya lari di tempat dengan mengangkat paha, ya. Mengangkat paha, pahanya lurus. Nah, itu yang dimaksud dengan latihan sirkuit. Nah, ada lagi dengan perlombaan memindahkan bola, ya. Misalkan pada gambar ini, ya. Pada gambar ini berbaris, ya.
Siswanya berbaris, kemudian paling belakang melakukan lari sambil mengambil bola di tempat B ya. Setelah bawa bolanya, kemudian dibawa ke tempat A ya, ditaruh di tempat A, kemudian setelah menaruh dia akan kembali ke barisan paling depan. Kemudian dilanjutkan barisan yang belakang begitu juga. Nah, muter terus seperti itu. Itu namanya perlombaan memindahkan bola. Ada lagi yang namanya naik turun tangga. Ini salah satu olahraga untuk meningkatkan daya tahan jantung yang paling mudah, murah dan tidak butuh biaya. Nah, naik turun tangga merupakan olahraga yang murah, mudah, tetapi manfaatnya sangat banyak, terutama untuk menguatkan jantung, paru-paru, dan otot tubuh. Gerakan naik turun tangga dapat membantu dalam meningkatkan kebugaran tubuh. Ya. Manfaat melakukan latihan naik turun tangga adalah sebagai berikut. Melatih kemampuan pernapasan yang lebih panjang dan tidak mudah lelah. Melatih organ kardiovaskuler dan meningkatkan metabolisme tubuh secara bertahap. Apabila dilakukan secara rutin dapat menghilangkan rasa pegal, nyeri otot pada punggung, sendi, dan leher. Membentuk otot kaki, paha, pinggul, dan perut menjadi lebih kuat. Menghilangkan lemak-lemak tubuh. Nah, ini manfaat dari naik turun tangga. Ya. Kalian bersyukur kalau yang di rumah punya tangga, ya, tangganya yang agak tinggi ya, maksudnya bukan tangga ini ya, tangga besi yang untuk naik ke pohon itu bukan, tapi tangga rumah yang dari lantai bawah ke lantai atas itu seperti itu ya, tangganya kayak di sekolah di lantai di gedung baru itu kan ada tangga itu. Nah, itu bagus untuk latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung ya. Kenapa bisa? Nah, ya karena ketika kita naik turun tangga, misalkan kita bisa lakukan secara rutin di rumah kalian ya, yang punya tangga ya. Dilakukan misalkan dalam sehari 15 kali ya, melakukan naik turun tangga, tapi harus konsisten ya, misalkan setiap pagi terus begitu ya, atau setiap sore terus begitu ya, naik turun tangga terus ya, tapi harus hati-hati ya, jangan sampai terpleset ya. Itu sangat bagus terutama untuk meningkatkan otot kaki. Otot kaki kita itu akan menjadi lebih kuat ya. Kemudian perut juga akan menjadi lebih kencang ya. Lemak-lemak kita bisa hilang. Nah, yang paling utama adalah daya tahan jantung menjadi meningkat itu ya. Nah, Ustadz akan perlihatkan video tentang lompat tali. Sini. Kelihatan? Kelihatan gambarnya, Nak? Kelihatan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu cara meningkatkan daya tahan jantung dengan melakukan lompat tali atau skipping. Ya. Pertama kita harus melakukan lompat tali itu bertahap. Lompat tali bertahap, tidak boleh langsung melompat langsung banyak ya. Kita harus mulai sekali dulu begitu ya. Sekali bisa kita lewati, maka Nah, sekali, dua kali, kalau sudah bisa kita lewati, baru bisa berkali-kali. Nah, ini 3 kali bisa, nah baru boleh melakukan dengan berulang-ulang atau terus-menerus. Nah, coba perhatikan. Nah, tuh. Ada yang bisa melakukan begini? Bisa. Bisa? Bisa.
Ya kan? Kelihatannya mudah kan? Nah, tapi kalau tidak pernah melakukannya juga belum tentu bisa. Ya, ini harus dilakukan latihan terus-menerus. Ya. Tuh, seperti itu. Nah, terasa mudah. Kalau talinya kepanjangan boleh dilipat-lipat seperti itu. Ya, boleh diikat-ikat. Nah, ini ya, ini namanya lompat tali atau skipping ya. Kalau yang sudah profesional, kalau yang sudah lihai ya, itu sangat mudah. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang dewasa begini. Ini kalau sudah lihai atau sudah terampil ya. Nah, itu bisa ya melakukannya di rumah ya. Nah, itu salah satu olahraga untuk meningkatkan daya tahan jantung. Baik. Setelah ini nanti anak-anak silakan bisa kerjakan di classroom, tapi belum Ustadz kirim ya. Bentar lagi Ustadz kirim, nanti kalau sudah silakan dikerjakan soal evaluasi tentang bela diri atau pencaksilat ya. Kalau yang kemarin belum mengerjakan evaluasi tentang atletik, segera diselesaikan ya. Oke, dari materi tadi, anak-anak ada yang kurang jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Enggak, Ustaz. Enggak ada? Enggak ada. Enggak ada. Baik, untuk selanjutnya, karena jam kita sudah habis ini ya, kita akan nanti setelah ini silakan anak-anak lihat classroom-nya ya. Baik, kalau nggak ada, Ustadz akhiri. Kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Dari Ustadz cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.